Maka dari itu, bila engkau zikir alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, artinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai rahasia yang sebenar-benarnya dalam ucapan Alhamdulillahirabbil alamin yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ketahuilah, zikir itu bukan setakat kita membaca sehabis sholat 33 kali atau 100 kali atau 313 kali atau 1000 kali dan seterusnya. Jika kita hanya sekedar membaca Alhamdulillahirabbil alamin 33 kali atau 100 kali tanpa mengetahui arti dan makna di balik zikir itu, maka akan terasa hampa. Nanti bukan kenikmatan yang akan didapatkan, melainkan hanya akan mendapatkan rasa lelah dan ngantuk saja. Kita harus tahu artinya, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atau semua pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kaji zikir Alhamdulillahirabbil alamin ini, mulai dari tingkat awam sampai ke tingkat khusus atau hakikat dan makrifat. Soal zikir Alhamdulillahirabbil alamin menurut orang awam itu untuk apa? Jawab, umumnya dipahami sebagai ucapan untuk menyampaikan rasa syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, bila mendapatkan pekerjaan, mereka akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bila mereka mendapatkan jodoh, mereka akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat rezeki, mereka pun akan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia dapatkan, dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atau jika segala sesuatu yang datang yang menyenangkan hatinya atau yang dapat membahagiakannya, mereka akan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Soal, terus bagaimana cara orang khusus atau orang hakikat atau orang makrifat itu bila mereka melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bagaimanakah cara mereka mengamalkannya? Jawab, cara mereka untuk mengamalkan zikir Alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya setakat ucapan belaka, melainkan akan meliputi perkataan, perbuatan dan perasaan. Mereka sangat mengerti bila mereka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin membawa arti segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang artinya semua pujian hanya dipersembahkan untuk Allah, bukan untuk dirinya. Jika segala pujian itu hanya untuk Allah, maka membawa arti segala hinaan, cacian, makian, itu semua sememangnya untuk kita. Segala puji hanya untuk Allah, berarti kita ini bukan siapa-siapa. Kita tidak pantas dipuji dan dikatakan orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, orang yang suci dan seterusnya. Karena yang patut untuk dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh marah, tidak boleh membenci apabila ada orang yang menghina kita, merendahkan kita, mencaci kita, dan lain-lain sebagainya.
Bila kita marah di saat ada orang yang menghina kita, itu artinya kita memang mau dipuji. Coba kita lihat para nabi, para rasul dan wali-wali Allah. Mereka tidak pernah marah apabila ada orang yang menghina mereka. Contohnya kisah Nabi Muhammad SAW dengan si pengemis buta. Beliau selalu dihina, dicaci maki, dibenci, difitnah, diejek, direndahkan oleh si pengemis buta. Namun beliau tidak pernah marah kepadanya. Justru Nabi Muhammad SAW memberikan dia makan dan menyuapinya. Itulah sebabnya beliau dikatakan Al-Quran yang hidup. Sebab Al-Quran itu zahir pada semua perbuatannya. Dan itulah zahirnya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, jangan takut dihina. Tidak perlu dianggap orang baik, yang penting jadi orang baik. Jangan marah ketika kita dihina. Sejatinya manusia itu memang hina, yang pantas untuk dihina. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Tidak perlu sedih jika ada orang yang merendahkan dan menghina. Kemuliaan bukanlah milik manusia, tapi Allah yang punya. Bukan pujian yang membuat kita tegar, melainkan banyaknya cacian dan hinaan. Itulah yang seharusnya membuat diri kita semakin tegar. Soal, bagaimanakah tanda orang yang senang terhadap pujian? Jawab, tanda orang yang senang terhadap pujian adalah di saat dihina ataupun dicaci maki, dia akan marah dan tidak menyukainya. Ini adalah bukti bahwa dia mau dipuji dan disanjung. Jika saja mereka tahu bahwa hinaan dan cacian itu adalah pujian, maka mereka tidak akan berani marah. Sebab jika mereka marah, artinya mau dipuji. Jika mau dipuji, artinya dia sudah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalannya adalah, jika dipuji, janganlah terlalu gembira. Jika dihina, janganlah terlalu berduka. Bersabarlah terhadap pujian dan hinaan, karena keduanya adalah ujian. Soal, kenapa para wali Allah mereka tidak pernah marah saat orang lain menghina ataupun mencaci maki dirinya? Jawab, karena mereka sadar bahwa yang patut untuk dipuji itu hanya Allah, bukan mereka. Mereka sangatlah taat dan berbakti kepada Tuhannya. Memang benar, tidak ada satupun manusia yang ingin dihina, termasuk diriku juga. Tetapi ketika aku ingin dipuji, aku merasa sedang menghina diriku sendiri. Jadi bagi golongan orang hakikat, pujian adalah sebuah ujian, karena mereka sudah tahu akan bahaya bagi dirinya. Apabila orang lain senang terhadap sanjungan dan jiwa mereka menjadi puas karenanya, ini menandakan dia telah lupa dan lalai kepada Tuhannya. Memang di dalam pujian tersimpan rasa manis yang akan cepat meresap ke dalam hati. Sedangkan tempat-tempatnya di dalam jiwa memang telah ada. Oleh karena itu, tidak ada yang selamat darinya kecuali sedikit. Wahai pemuja sanjungan, pujian, kekaguman dan kehormatan, sesungguhnya engkau telah dijerumuskan, sedangkan dirimu suka akan hal itu. Padahal hal tersebut termasuk kotoran jiwa dan engkau berada dalam keadaan lalai. Berikut akan kukemukakan kepadamu sebuah contoh bagi orang yang senang dengan pujian. Perumpamaannya adalah seperti seorang yang diejek dan dikatakan kepadanya,
Sesungguhnya kotoran yang keluar dari perutmu memiliki bau harum seperti parfum. Sebenarnya orang yang terperdaya itu tahu bahwa keadaannya tidak seperti apa yang dikatakan, dan Allah mengetahui tentang kebusukan kotoran yang ada di dalam perut. Sebenarnya orang yang terperdaya itu tahu bahwa keadaannya tidak seperti apa yang dikatakan. Dia tahu apa yang dia lakukan itu semata-mata hanya karena mau dianggap oleh orang lain bahwa dia itu orang baik. Tetapi karena kebodohannya, dia tidak tahu bahwa pujian dari makhluk itu adalah sebuah hinaan atau ejekan baginya. Namun dia rela saja menerima hinaan dan ejekan tersebut, meski dia menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan kepadanya tidaklah benar sama sekali. Meskipun demikian, dia pun menyukainya dan tetap menganggap hal itu adalah pujian. Sesungguhnya dia rela dengan pujian tersebut karena kebodohannya. Semoga sudah seharusnya dia menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang lebih merugi daripadanya jika dia mengetahuinya? Soal, apakah hakikat pujian? Jawab, hakikat pujian adalah ujian. Karena fitnah itu bisa berupa ujian kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ketahuilah, pujian adalah ujian berupa kebaikan. Karena ketika kita dipuji, bisa jadi kita akan merasa sombong dan merasa takjub pada diri sendiri. Bahkan kita lupa bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah. Kemudian kita merasa hebat dan sombong serta lupa bersyukur. Kagum terhadap diri sendiri merupakan suatu sifat yang bisa membinasakan. Soal, bagaimanakah cara kita menghadapi jika kita sedang diuji dengan sanjungan atau pujian? Jawab, apabila engkau diuji dengan sanjungan dan pujian, berjuang keraslah engkau untuk meniadakannya dari hati dengan membencinya serta merasa takut akan akibatnya. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah jika senang terhadap pujian yang dilontarkan kepadamu, dan janganlah engkau terperdaya oleh setan berserta para wakilnya yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Sebab mereka berprasangka bahwa apabila mereka betul-betul menginginkan keridhaan Allah melalui amal kebajikan, tentu amal perbuatan mereka tidak akan mampu dirusak oleh kesenangan dan kesukaan terhadap pujian. Karena hal semacam ini termasuk kias iblis, sedangkan pendapat-pendapatnya merupakan fitnah bagi para wakilnya. Celakalah bagi yang memuji dan dipuji. Mengapa mereka tidak mengetahui petunjuk sehingga mereka tidak menyukai celaan? Padahal sesungguhnya itu tidak membahayakan diri mereka. Justru mereka akan diberi ganjaran pahala karenanya, dan sebaliknya, justru kegemaran terhadap pujian, sungguh mereka adalah orang-orang yang bodoh secara nyata. Coba dengarkanlah ini. Bagi orang khusus itu atau orang yang sudah tercerahkan atau golongan orang-orang hakikat, bagi mereka, apabila ada yang mengatakan kepadamu bahwa orang yang paling baik adalah dirimu, padahal demi Allah sebenarnya dirimu adalah yang paling buruk, bila ternyata pujian lebih kamu sukai daripada celaan. Begitulah pandangan orang-orang hakikat terhadap pujian. Sesungguhnya orang yang berakal yang takut akan tercabutnya imannya selalu merasa tidak aman dan merasa tidak bergembira terhadap pujian. Bahkan andaikan sampai turun kepadamu wahyu bahwa
dirimu mendapatkan pujian di sisi pemilik arsy, hendaklah bertambah rasa takut dan khawatirmu. Celakalah dirimu, pikirkanlah apa yang telah diperbuat oleh setan untuk memperdayakanmu. Dia menghendaki engkau menerima sanjungan hamba. Tujuannya adalah agar engkau tidak menjadi tersanjung dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dirimu dan ketahuilah olehmu, sebaik-baik umat adalah apabila dia dicoba dengan pujian, dia menjadi benci dan merasa disulitkan. Apabila dia mendapat hal tersebut di dalam dirinya, dia memohon ampunan kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari keburukan apa yang diujikan kepadanya. Namun ingatlah di sini, mereka benci pada pujian atau tidak suka pada pujian bukan tanpa alasan. Selain bisa menimbulkan rasa sombong dan bangga diri, karena baginya yang patut untuk dipuji itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dirinya. Apabila akal dan nafsu tidak lagi menghijab, maka mata hatinya menjadi bersih dan dia masuk kepada penyaksian yang sebenar-benarnya. Jadi jika dia sudah memahami bahwa segala apapun yang ada di dunia ini adalah ujian, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, untuk apa lagi dia senang terhadap pujian? Dan jika dia sudah tahu hikmah yang ada di balik cacian, hinaan, untuk apa dia sedih dan marah kepada cacian dan hinaan lagi? Bukankah cacian juga ujian? Bukankah pujian juga adalah ujian? Jadi apa bedanya? Sama-sama tidak memberikan kemuliaan atasnya. Marah saat dihina dan dicaci artinya suka terhadap pujian. Suka terhadap pujian artinya menandakan dia telah lupa dan lalai kepada Tuhannya. Maka dari itu, bila engkau zikir alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, artinya adalah engkau sudah relakan dirimu untuk dihina dan dicaci. Jangan marah karena itu akan menandakan engkau suka terhadap pujian. Ketahuilah olehmu, para nabi dan rasul, mereka menerima dengan senang hati akan celaan, padahal mereka adalah orang yang paling suci dari celaan. Sedangkan engkau marah dan menjauhi celaan, padahal engkau lebih layak untuk mendapatkannya daripada orang lain. Mereka menyayangi orang yang menghina mereka dan memaafkannya, sedangkan dirimu menjadi dendam terhadapnya. Dan ini semua termasuk kekotoran jiwa bagi orang-orang yang banyak beribadah, sementara engkau dalam kelalaian, dan engkau telah diperdaya sedang engkau tidak merasa. Dan ingatlah dengan firman Allah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Berusahalah melawan nafsumu untuk bisa menerima hinaan itu, karena di situ terdapat kebebasan dan kejujuran, insya Allah. Selidikilah jiwamu ketika mendapatkan hinaan, sebab dia memiliki rasa tidak suka dan rasa pahit yang cepat meresap ke dalam hati. Di antaranya adalah adanya perasaan tersinggung yang dirasakan jiwa, yang tidak selamat darinya kecuali segelintir orang saja. Bila engkau diuji dengan ketidaksukaan pada celaan, berusahalah melawan nafsumu dengan cara bersabar, ridho dan menghilangkan marah, karena lari dari celaan orang akan diiringi oleh kebencian dan oleh dendam kesumat terhadap orang yang mencela dan menghina.
Bahkan lari dari hinaan itu akan menyeret kepada sikap angkuh. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari hal demikian. Orang yang lari dari hinaan hanyalah orang yang merasa besar, padahal dia tidak merasa sadar akan kebusukan dirinya sendiri, dan mengira bahwa dia tidak pantas menerima apa yang dihinakan kepadanya. Apabila engkau diuji dengan mendapatkan kehinaan, lalu jiwamu merasa jijik terhadapnya, hendaklah engkau tidak buru-buru marah kepada orang yang menghinamu, tetapi kembalikan kepada diri sendiri dengan cara merenung dan berpikir. Wahai orang yang terperdaya, cukuplah sebagai kebodohan bila engkau marah kepada orang yang menghinamu, padahal di balik hinaannya kepadamu itu justru ada kebaikan. Sebaliknya, engkau suka kepada orang yang suka memuji, padahal dia mengantarkanmu kepada kebinasaan. Engkau bersikap angkuh dari hinaan padahal dirimu memang pantas menerimanya, sedangkan celaan itu justru berguna bagimu di akhirat tetapi dirimu tidak menyukainya. Engkau menyenangi sanjungan padahal tidak pantas menerimanya, bahkan dia berbahaya terhadap agamamu, sedangkan dirimu tidak merasa pernah bersedih. Kalau begitu, di mana kejujuranmu? Dan bahwa kegemaranmu terhadap pujian karena dirimu merasa berhak untuk mendapatkannya, maka ketika itu engkau memang pantas untuk menjadi bahan tertawaan orang lain seperti objek ejekan mereka, dan dirimu pasti mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang banyak beribadah, renungkanlah apa yang telah aku sebutkan kepadamu menyangkut hal-hal yang tersembunyi di dalam jiwa. Apakah engkau mendapati sedikit di antaranya pada dirimu, atau engkau merasa bahwa dirimu bersih dari semuanya? Atau justru sebaliknya, dirimu tampak berkumpul semuanya? Kemudian renungkanlah pula apa yang telah kami sebutkan kepadamu. Di antara akhlak orang yang jujur ketika mendapatkan pujian dan celaan, adakah sedikit di antaranya pada dirimu, ataukah dirimu telah menyempurnakan semuanya? Untuk itu, jika kalian sudah paham dengan semua penjelasanku, maka mulai dari sekarang ini, jika engkau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, masukkanlah kefahaman seperti yang sudah aku jelaskan itu, yaitu segala puji hanya untuk Allah, dan segala hinaan, cacian dan makian itu sememangnya untuk kita. Dan ingatlah, dan bila sekiranya kita marah kepada orang yang mencaci kita, yang menghina kita, itu artinya adalah kita mau dipuji, maka akhirnya kita akan mendapatkan kebencian dari Allah dan akan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.